Hukuman untuk Dedi. Pria sudah dipindahkan ke ruang perawatan PPIP. Perawatan terbaik diberikan untuk ibu 3 anak itu sekarang. Zahra yang sudah sangat lama menunggu merasa tidak enak pada sang Dedi yang diam saja sambil menunggu. Kemudian Zahra pamit meminta izin untuk segera pulang, apalagi Dedinya pasti sangat lelah. "Terima kasih sudah menolong saya Tuan dan Mbak Zahra kan?" "Iya, sama-sama Mbak. Sekalian saya pamit Mbak," lembut Zahra. "Iya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya ingin mengobrol banyak dengan Mbak Zahra." Senyum pria lembut, dia merasa akrab padahal baru 2 kali bertemu. "Iya Mbak, insya Allah." Setelah mengucapkan itu, Zahra beserta Dedinya pamit pergi. "Dede cantik ya Mi? Kayak Lexa, hihi." Lexa menoel pipi adik cantiknya, apalagi pipinya terlihat lembut, selembut kapas. "Iya, seperti Lexa sangat cantik," jawab pria lembut. Wajah anak ketiganya itu perpaduan antara dirinya dan suaminya, berbeda dengan si kembar. "Hati-hati Lexa, Dede jangan digituin pipinya," peringat Alex padahal sendirinya juga sedang mencium gemas berkali-kali pipi adiknya itu. "Apa sih Kak? Sana jangan cium mulu, kasihan Dede cantik." "Kamu yang kesana kakak mencium pelan kok, jadi tidak mungkin terjadi apapun." Seloroh Alex lagi. Perdebatan si kembar terjadi di depan kedua orang tuanya. Tanpa sadar, pria melihat itu sangat terharu hingga meneteskan air matanya. Alexo yang tahu langsung mendekat dan memeluk pria lembut, merengkuhnya penuh dengan kasih sayang. "Hani, kenapa menangis, Ham?" Alexo mengusap lembut air mata yang menetes di bawah mata pria. "Maaf, tapi aku sangat senang, Hani." Menggeleng pelan, "Tidak terjadi apapun, tidak apa-apa." "Kenapa mau minta maaf? Harusnya aku yang meminta maaf padamu, Hani. Maafkan aku, Hani, oke?" "Aku maafkan, tapi setelah ini kamu akan berpuasa selama sebulan. Lebih tidak apa kan?" "Puasa?" biong Alexo. "Ham?" Pria berdaham sambil sesekali tersenyum nakal. Meski air matanya masih tergenang di pipi mulusnya itu, Alexo yang tidak mengerti hanya mengangkat bahunya. Dia masih belum mengerti maksud kata puasa dari mulut istrinya itu. Jadi ya sudah, biarlah. "Dedi, kenapa Mommy menangis?" teriak Alex. Dia masih belum memaafkan Dedinya perkara sebelumnya, dan sekarang dia melihat mata Mommy sembab dan masih ada sedikit sisa air mata Mominya itu. "Mana ada, Dedi tidak membuat Mommy kalian menangis." "Bohong, ini pasti gara-gara Dedi. Sekarang juga Dedi pergi, jangan dekat-dekat Mommy," kesalnya. "Hani," tetap Alexo dengan iba, namun pria hanya acuh. Dia berada di pihak netral, tidak membela keduanya. Adil bukan? "Dad, sekarang juga," seloroh Alex lagi sambil melotot dan tunjuknya diarahkan keluar ruangan. Dengan pasrah Alexo keluar daripada nanti kena amuk lagi oleh anak sulungnya itu. Dengan berjalan gontai, dia mendudukkan dirinya di kursi tunggu di luar ruangan yang memang sudah disediakan. "Bos?" Alexo menoleh ke arah Arya memanggilnya, tentu dengan wajah yang ditekuk sangat masam melebihi jeruk nipis. "Apa?" "Kalau tidak penting balik ke kantor, kerjakan pekerjaan yang belum selesai," usir Alexo. Moodnya memburuk hari ini. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. "Yang benar bos, permisi." Arya pergi begitu saja sebelum bosnya itu mengamuk. "Cih, sepertinya aku harus mendisiplinkan mereka," gumam Alexo melirik sekilas ke beberapa arah, seakan ini adalah kesalahan anak buahnya. "Kenapa bulu kuduku berdiri ya?" gumamnya pelan, padahal tidak ada orang di sana kecuali bos dan teman-temannya. Sambil mengusap belakang, lehernya merinding. Seperti yang dirasakan sendiri, teman lainnya pun juga merasakan hal yang sama. Mereka tidak tahu yang akan terjadi selanjutnya. Perasaan mereka mulai tidak enak, namun sesegera mungkin menepisnya karena mereka sedang menjalankan tugas. "Sayang, tidak baik bersikap seperti itu pada Dedi," ucap pria lembut. Dia sedang memberikan pengertian pada kakak Lexa. "Tapi Mom, apa pernah Mommy mengajari begitu? Jika si kamu seperti itu berarti Mommy sudah gagal. Gagal menjadi Mommy terbaik kalian. Gagal dalam mendidik kalian dan Mommy tidak pantas menjadi seorang Mommy."
dengan nada sendu. Matanya sudah mengembun. "Mommy, maaf, bukan maksud Alex menyakiti hati Mommy. Alex hanya ingin yang terbaik buat Mommy dan sedikit memberi pelajaran pada Daddy," lirik Alex di akhir kalimat sembari menunduk. "Pelajaran? Coba ulangi," ucap pria. Dia mendengar samar-samar saja karena suara Alex sangat pelan di akhir kalimat. "Memberi pelajaran pada Daddy," gemamnya lagi. Kali ini pria mendengar dengan jelas ucapan Alex. Pria terdiam sambil merangkai kejadian sebelumnya. Pria mengangguk-anggukkan kepalanya, sedikit setuju dengan anaknya itu. Namun dia tidak bisa melihat Alex yang bersikap tidak sopan pada orang yang lebih tua, apalagi itu adalah dedinya sendiri. "Mommy setuju." "Hah?" Kaget Alex. Dia pikir mominya akan sangat marah padanya, namun ternyata tidak dan malah menyetujuinya. "Mommy setuju asal jangan bersikap seperti itu pada Daddy. Bagaimanapun Daddy sudah sangat berusaha." "Iya, meski keterlaluan." Sudut bibir pria berkedut saat mengucapkan kata terakhirnya. Sungguh dia malu sendiri dengan sikap suaminya itu, tapi mau bagaimana lagi? "Baik, Mommy." Alex hanya mendiamkan Daddy saja, tidak lebih. "Bagus, itu baru anak Mommy," peluk pria dengan pelan. "Mommy cuma peluk kakak, terus Lexa siapa yang peluk?" Sedari tadi Mommy dan kakaknya berbincang tanpa melibatkan dirinya. Sekarang dia merasa cemburu melihat sang kakak dipeluk, apalagi sudah sangat lama. Dan terakhir kali dipeluk Mommy karena perutnya yang membesar. "Baiklah, kesini, semua anak Mommy pasti akan memeluk kalian. Maafkan Mommy ya, tapi setelah ini kalian boleh peluk Mommy sepuas-puasnya." "Beneran, Mom?" "Tentu," lembut pria. "Asik, asik." Lexa sangat senang. Pratama yang baru mendengar kabar bahwa pria telah melahirkan, langsung meluncur ke rumah sakit, diikuti Weni yang juga senang mendengar kabar bahagia itu. "Sayang, adik kamu sudah melahirkan. Cepat datang ke rumah sakit, nanti ibu kirim alamatnya." "Siap Bu, sebentar lagi meluncur. Nanggung masih banyak pembeli. Jangan lama-lama." "Iya Bu." Weni meletakkan kembali HP-nya ke dalam tas sembari mengoceh tidak jelas. Tidak sadar jika di sebelahnya Pratama sedang melirik sambil menyetir. "Dasar anak ini, disuruh ke rumah sakit malah banyak alasan. Lama-lama ibu luakin tuh semua mainannya. Gak senang apa adiknya ngelahirin? Gak ingin ketularan gitu biar cepat nanti kalau sudah nikah?" Gerutunya pelan hingga mobil berhenti karena lampu merah. Tetap saja mulutnya tidak berhenti mengomel. Pernikahan Lan dan Wina ditunda dengan alasan karena berdekatan dengan bulan pria melahirkan. Dan benar juga sekarang pria melahirkan. "Cup," Weni mematung. Apa ada setan di mobilnya? Beraninya dia mencium di saat ada sang suami di sampingnya. Weni diam dengan mulut terbuka. Tadi dia sedang mengomel tak jelas karena anaknya, namun tiba-tiba ada yang menciumnya secepat kilat. Tidak mungkin suaminya yang mencium pipinya kan? Tidak mungkin dia kan? Weni melirik sekilas ke arah samping. Suaminya masih fokus menyetir, terlihat tampan meski usianya sudah tidak muda lagi. Tanpa sadar dirinya terus-terusan melirik. "Apa?" ucap Pratama merasa ada yang memperhatikan sembari fokus ke arah depan, namun dalam hati girang. Tidak ada, iya tidak ada." Weni gelagapan seperti penguntit yang ketakutan. "Lihat, bahkan dicium pun dia tidak sadar." Batin Pratama mengangkat, bibirnya tipis. Keadaan di dalam mobil sangat canggung bagi Weni. Berbeda dengan Pratama yang terlihat santai bahkan berpura-pura tidak tahu apapun. "Tapi tadi benar kok ada yang menciumku, meski secepat kilat aku masih bisa merasakannya." Batin Weni gamang, dia sendiri bingung. "Mungkin angin yang lewat," batin Weni lagi kemudian melihat keluar jendela. Sedangkan Pratama malah tersenyum sendiri, merasa akal sehatnya tidak waras. Entah dorongan apa tadi hingga dirinya nekat. Perjalanan sunyi hingga mobil mereka tiba di rumah sakit.